Shalom. Selamat bertemu kembali kepada jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Harapan saya kita semua dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, kita bersyukur untuk hari ini bisa belajar bersama-sama lagi dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami bisa mengerti, kami bisa memahami kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalamnya. Roh Kudus tolong kami supaya kami diberikan kemampuan untuk memahami kebenaran-kebenaran itu, mengimaninya dan melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, bertepatan dengan hari Pentakosta, maka hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu judul, makna turunnya Roh Kudus bagi orang percaya. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Pentakosta ini merupakan sebuah peristiwa di mana 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan sebagai pengganti Yesus Kristus yang telah naik ke surga. Nah, ini diperingati untuk kita sekarang sebagai hari Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus ke dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Pentakosta sendiri merupakan sebuah minggu-minggu hari raya pengucapan syukur bagi orang Israel pada waktu zaman dahulu. Kalau di Perjanjian Lama, Pentakosta ini merupakan sebuah hari raya di mana orang-orang Israel bersyukur atas hasil panen gandum yang mereka terima. Mereka bersyukur kepada Allah karena berkat-berkat yang mereka terima dari Allah itu. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, sebenarnya hari Pentakosta di dalam Perjanjian Lama itu ada dua makna. Ya, di dalam Perjanjian Lama, hari Pentakosta ini diumumkan sebagai hari pertemuan kudus, Bapak Ibu Saudara.
untuk memperingati pemberian 10 hukum. Lalu yang kedua, hari Pentakosta ini diperingati sebagai hari bersukaria karena Tuhan telah memberkati, Tuhan telah memberikan hasil panen yang berlimpah, ya. Nah, ini untuk perjanjian lama. Tetapi di dalam perjanjian baru maknanya berubah, yaitu hari Pentakosta sendiri merupakan hari di mana Roh Kudus dicurahkan atau Roh Kudus turun ke dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat hal-hal yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan ke dalam dunia ini, ada hal-hal yang unik terjadi, di mana terdengar suara tiupan angin yang cukup keras, lalu ada lidah-lidah api hinggap kepada para rasul, orang-orang percaya pada waktu itu, sehingga mereka berkata-kata di dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Orang-orang asing, orang-orang lain bisa mengerti apa yang mereka katakan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, ini adalah pekerjaan Roh Kudus dan ini hasil dari kerja Roh Kudus. Nah, apa yang mereka bicarakan Bapak Ibu Saudara? Di ayat yang kita baca jelas mereka mengatakan mereka berbicara mengenai kebesaran Allah. Mereka berbicara mengenai perbuatan-perbuatan Allah yang sungguh hebat dan luar biasa. Memberitakan tentang kebaikan Tuhan, memberitakan tentang kasih Tuhan, memberitakan tentang kemahakuasaan Allah. Mereka memberitakan tentang kebaikan Tuhan bagi orang-orang yang hadir pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan beberapa makna turunnya Roh Kudus bagi orang percaya. Yang pertama, makna dari turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta itu merupakan sebuah penggenapan janji Allah. Ya, kenapa disebut sebagai penggenapan janji Allah, Bapak Ibu Saudara? Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus sudah berjanji bahwa Dia, Roh Kudus, akan turun menggantikan Yesus setelah Yesus naik ke surga. Dan ini membuktikan bahwa janji mengenai Roh Kudus itu benar-benar tergenapi. Ketika Yesus naik ke surga, 10 hari setelah itu Roh Kudus dicurahkan. Janji Allah digenapi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, makna turunnya Roh Kudus bagi orang percaya, supaya orang-orang percaya dapat memberitakan Injil, dapat memberitakan kebaikan Allah, dapat memberitakan kasih Allah kepada dunia ini, kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita melihat peristiwa turunnya Roh Kudus ketika para rasul, murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang mereka katakan di ayat yang ke-11, ya, di sana mengatakan seperti ini. Mereka berkata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bapak Ibu Saudara, perbuatan besar apa yang dilakukan oleh Allah bagi dunia ini? Saya hanya ingin sampaikan satu saja, yaitu Allah telah menyediakan jalan keselamatan bagi manusia. Allah telah menebus manusia dari dosa. Allah telah memberikan anaknya yang tunggal mati di kayu salib untuk manusia yang berdosa. Ini perbuatan yang besar. Bapak Ibu, Roh Kudus dicurahkan supaya orang-orang percaya dapat memberitakan Injil kepada semua orang. Lalu yang lain, Bapak Ibu Saudara, makna turunnya Roh Kudus bagi orang-orang percaya sebagai wujud nyata penyertaan Tuhan bagi orang-orang percaya. Ya, ketika Yesus naik ke surga, yang paling kehilangan murid-murid yang paling dekat. Mereka merasa kehilangan. Nggak ada sosok yang menjadi figur teladan bagi mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus naik, Yesus berjanji Roh Kudus akan turun. Dan ketika Roh Kudus turun, merupakan sebuah wujud nyata dari penyertaan Tuhan, penyertaan Allah bagi orang-orang percaya. Penyertaannya sampai kapan Bapak Ibu Saudara? Selama-lamanya. Menyertai kita di dalam kehidupan kita. Yang keempat, makna dari turunnya Roh Kudus agar setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat menjadi anak-anak Allah.
Di dalam Roma pasal 8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus diturunkan supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus menjadi anak-anak Allah. Ya Bapak Ibu Saudara, roh itu turun ke dunia ini, lalu masuk ke dalam hati setiap orang percaya. Dan Roh Kudus itulah yang memeterai setiap orang-orang percaya sebagai anak-anak Allah, sebagai milik kepunyaan Allah. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, yang kelima, makna dari turunnya Roh Kudus bagi kita orang-orang percaya adalah Roh Kudus diberikan untuk membawa orang percaya kepada seluruh kebenaran. Ya, kenapa seperti itu Bapak Ibu Saudara? Roh Kudus akan menolong setiap orang percaya. Roh Kudus akan memberikan pengertian bagi orang percaya. Roh Kudus akan memampukan orang percaya mengenal kebenaran-kebenaran. Menuntun kita kepada kebenaran. Menuntun kita kepada kehendak Allah, keinginan Allah, dan rencana Allah dalam kehidupan kita. Tanpa tuntunan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, maka kita akan melakukan hal-hal yang kita anggap benar, tetapi mungkin itu berbeda dan tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, penting sekali Roh Kudus dicurahkan untuk orang-orang percaya, supaya Roh Kudus ini akan menolong kita, membimbing kita, menyertai kita, serta menuntun kita kepada kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus mengilhamkan firman kepada orang-orang yang dikhususkan untuk menulis firman Tuhan. Dan kalau Roh Kudus memimpin kita, kalau Roh Kudus menyertai kita, sehingga kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dengan sangat baik. Tanpa penyertaan Roh Kudus, maka banyak kebenaran-kebenaran yang tidak bisa kita pahami dan mungkin menjadi pertanyaan besar bagi kita. Tetapi ketika Roh Kudus yang mengilhamkannya kepada manusia, menjelaskannya kepada kita, maka tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang menjadi rahasia bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ini makna turunnya Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Di mana hari ini kita memperingati turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Ketika Roh Kudus turun ke dalam dunia ini, tinggal di hati setiap orang percaya. Tinggal di hati saya, tinggal di hati Bapak Ibu Saudara. Mendiami hati kita, menolong kita, menyertai kita baik dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan berduka. Roh Kudus tetap setia menyertai kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita dan menguatkan serta meneguhkan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu sudah kami baca dan renungkan. Biarlah firman Tuhan ini memberi kami kekuatan serta keteguhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.